Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan pada detik ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dipertemukan dengan beliau di surganya. Di kesempatan kultum Ramadan ini, saya akan membahas tentang sabar. Sabar bukan sekedar menahan diri dari sesuatu. Sabar punya ruang yang luas di dalam agama kita. Ada 3 macam sabar yang perlu kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yakni sikap teguh hati untuk tetap berada di jalan takwa. Meskipun dihadang berbagai ujian dan godaan, artinya kita mesti istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan kewajiban ibadah-ibadah lainnya. Contohnya, seperti puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita sebagai orang Indonesia berpuasa selama kurang lebih 12 atau 13 jam. Sedangkan di belahan bumi yang lain ada yang 19, 20, bahkan 21 jam dalam menunggu berbuka puasa. Sebagai manusia, kita tentu sering dihadapkan pada kondisi lelah, malas, dan cobaan yang berat lainnya. Tetapi kita harus sabar dan tetap menjalankan perintahnya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan adalah perilaku menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga sabar tersebut meskipun seringkali godaan dan dorongan melanggar aturan-aturannya begitu kuat. Ini mencakup pengendalian diri dalam menghadapi hawa nafsu dan godaan setan yang terkutuk. Sabar menjauhkan diri dari maksiat membutuhkan keteguhan, kekuatan hati, juga kesadaran tentang konsekuensi buruk dari perbuatan dosa. Kita perlu memahami bahwa kesabaran menjauhi hal-hal berbau maksiat merupakan bentuk cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun teramat menyakitkan, tentu kita tahu bahwa tidak semua yang dihadapi dalam hidup ini sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ada saat-saat ketika kita diuji dengan cobaan yang menyakitkan, seperti orang yang kita cintai, orang tua, anak, atau bahkan saudara kita. Kesulitan uang,
atau terserang penyakit. Kita meski bersikap lapang dada dan tetap berserah diri kepada Allah meskipun hati kita hancur. Ini adalah ujian atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Kemudian wanita itu berkata, "Menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah dan belum mengetahuinya." Kemudian ada yang mengatakan kepada wanita tersebut bahwa yang berkata tadi adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mendapati seorang yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, "Maaf, sebelumnya aku belum mengenalmu." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah." Hadis riwayat Bukhari. Sikap sabar dalam 3 jenis tersebut merupakan bagian integral dari kehidupan muslim. Dengan mempraktikkan sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, dan lapang dada menyikapi takdir Allah yang menyakitkan, kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar. Marilah kita sama-sama memperkuat sikap sabar dalam diri kita, karena sesungguhnya Allah berada bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang sabar dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Demikian kultum yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak seharusnya. Sebagai manusia, saya juga tempat salah dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.